Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kami percaya kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu hari lagi kita menikmati program Bible Study. Bapak Ibu, untuk tema pada pagi hari indah ini saya mengangkat tentang Ohim. Ya, Bapak Ibu sudah dengar cerita tentang Ohim, bagaimana sang suami berkata kepada sang istri, apakah saya ini babu? Ya, apakah saya ini suami yang BABU? Ya, terima kasih. Terima kasih. Lucu sekali binatangnya tadi ya. BABU yang namanya sebagai suami. Ya, istri harus kerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, Bapak Ibu, kita akan bahas dari sisi firman Tuhan dan kenapa ya seorang Ohim bisa mengatakan hal demikian. Ya, Ohim itu mendapatkan juga banyak hujatan. Ya, kenapa kok ada laki-laki hitung-hitungan ya sama istrinya? Ya,
Kita akan bahas, kita akan dari sisi firman Tuhan, dan kenapa pemikiran itu bisa timbul. Dan Bapak Ibu, saya mau sampaikan itulah Gen Z. Ya, itulah generasi Z. Ya, generasi, the generation yang Z itu. Ya, sebelum Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang Ohim sang suami, kenapa mengatakan bahwa suami itu babu kalau memenuhi kebutuhan istrinya. Ya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Shalom, shalom. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan yang kau berikan pada pagi hari yang indah ini. Bapa, kami berdoa dan hamba membawa tema tentang sang suami, yaitu Ohim. Dengan banyaknya pernyataan-pernyataan yang dia jalani, dengan banyaknya perubahan pola pikir yang terjadi di lapangan ini Tuhan. Hamba-Nya berdoa, biarkanlah Engkau meluruskannya dari sisi firman Tuhan. Apa yang harus kami buat dan apa yang harus kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan ini yang berkuasa atas kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada umat-Mu, berikan kepada hamba karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan yang sederhana, dengan bahasa yang sangat sederhana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengen ketawa terus saya kalau melihat manusia model begini lagi bernarasi. Waduh, tidak apa-apa Bang. Ketawa saja, kan Anda bahagia. Shalom Cece. Selamat Natal tahun baru Cenensi. Selamat pagi. Selamat pagi Ce. Aku ndak ngucapin Natal ini lagi ya Ce ya. Ya nanti dibilang asal bunyi loh Cece ini. Aduh tega kali. Sisi aja Cece. Ya kita nikmati satu lagu dulu ya. Nemu lagi TWS bagus yang harganya nggak masuk akal. Jadi aku beli harganya cuma 30 ribuan aja. Sudah ada panduan dan fitnahnya luar biasa Bang. Terus saja memfitnah enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Saya udah biasa ngadapin itu. Ya, semoga Tuhan memberkati Raja Gombal ya. Haleluya. Siap Bang, nanti dapat banyak perpulaannya Bang. Sisi. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Ya, kami bangun gereja lagi Bang. Banyak-banyak bangun gereja. Terima kasih Bang. Doakan aja biar saya banyak bangun gereja Bang. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Baru mulai, Bunda Klang. Baru mulai. Kemanakah
cari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Salam toleransi Bang Febri, salam toleransi. Terima kasih. Tuhan berkati Bang Febri dan keluarga ya. Ya, Shalom. Saya mau tanya untuk para wanita di tempat ini. Shalom Kak Linda, Shalom. Yang nggak suka maki-maki keluar dari room ini. Betul Bunda Ana, betul. Suruh keluar saja. Ya, saya bukan untuk maki-maki orang. Ya, untuk para wanita, siapa yang suka suaminya hitung-hitungan? Nggak ada kok. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan sebuah statement ini. Kita dengar ya. Menurut Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendengarkan model seperti ini, Sunan Gunung Jati itu kalau mau ke Mekah lewat. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah siapkan, kepotong dia. Sebentar. Ya. Oke, saya siapkan kembali. Sempat kepotong ya Bapak Ibu, sabar ya. Ya. Bapak Ibu dengar artis yang bernama Ohim bersama dengan pacarnya. Nah, ini yang disampaikan sama beliau ya, sebentar ya, ini. Ya, Bapak Ibu lihat. Lagi aku udah gak mau kerja lagi. Aku cuma mau jadi istri yang nyusahin suami dan minta. Aku mau jadi istri yang nyusahin suami. Kenapa sih Mas? Yesus kan mengajarkan pertaubatan. Kenapa harus dengan darah untuk hapus dosa? Ya, kalau gitu baca kitab suci lebih dalam. Ya, saya udah capek jelasin bolak-balik. Ya, sekarang temanya Ohim. Ya, bukan tema tentang darah keselamatan. Ya, oke. Ini dia. Jangan dicontoh teman-teman. Jangan. Baik. Bapak Ibu, seorang wanita dengan sederhananya, dengan simpelnya yang mengatakan, aku mau punya suami, aku mau menyusahin suami saja. Ya, benerkah istri itu nyusahin suami? Coba kita dengar kalimatnya ya. Lagi aku udah gak mau kerja lagi. Aku cuma mau jadi istri yang nyusahin suami dan minta uang. Jangan dicontoh teman-teman. Jangan. Baik. Nah, kalau tiba-tiba Syabul ngomong gitu, Wah, kayaknya gue nggak bisa deh. nggak bisa ya? Nggak bisa gue. Nggak kuat juga gue kayaknya. Karena walaupun kita sebagai suami pasti akan selalu melakukan apa yang istri mau, cuma menurut gue nggak make sense aja. Iya ya. Nggak apple to apple gitu loh. Dia ngurus rumah kan bisa diurus sama mbak. Betul. Bener. Jadi kalau menurut gue, ya kalau misalkan emang dia mau mau sesuatu gitu, jadi juga harus usahain untuk bisa dapetin itu gitu. Bukan dengan cara cuma nyuruh gua doang, kerja lo yang bener nih, kasih gua duit tiap bulan, gua mau belanja ini kan gua jadi babu ya. Bapak Ibu perhatikan, kan gua jadi babu ya. Ya, kalimat babu ini menjadi terkenal. Ya, ini jadi rame.
Ya, loh kok suami jadi babu? Ya, pertanyaannya begini, bagaimana anak generasi Z di zaman sekarang ini, sekarang punya pola pikirnya seperti ini loh. Salah enggak kok? Nah, kalau kita cermati kata-katanya, itu tidak sepenuhnya salah. Ya, tetapi yang menjadi salah, dia mengungkapkan kata BABU, babu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di VT, ada seorang istri nyanyi, sebelum nikah ku dijadikan ratu, setelah nikah ku dijadikan BABU. Ya, sekarang bahasa BABU ini, bahasa babu ini, sekarang laki-laki juga melakukan yang sama. Inilah generasi yang kita hadapi, ini generasi Z. Ya, pola pikirnya tuh cepat sekali mengalami perubahan. Ya, cuma bercanda toh mas, zaman sekarang kata-kata itu wes biasa toh. Nah, kalau ini cuma bercanda, kenapa banyak yang komplain? Ya, kalau ini kata yang disampaikan Ohim ini cuma bercanda, just joke, apakah kalimat ini dikatakan dengan candaan atau serius tapi santai? Coba Bapak Ibu dengerin ya. Ini loh kadang-kadang orang yang ngaku-ngaku paling punya akal tapi tidak bisa ngerti makna konteks kalimatnya. Coba kita. Kalau menurut gua, ya kalau misalkan emang dia mau apa ya, mau sesuatu gitu, jadi juga harus usahain untuk bisa dapetin itu gitu. Bukan dengan cara cuma nyuruh-nyuruh gua doang. Kerja lo yang bener nih, kasih gua duit tiap bulan, gua mau belanja ini, belanja ini, kan gua jadi babu ya. Nah, Bapak Ibu kira-kira dia bicara ini bercanda enggak? Apa yang disampaikan sama Ohim ini bercanda atau curahan hati? Ya, terkesannya seperti bercanda bukan? Tetapi dia ngomong dengan makna yang serius. Ya kalau istri maunya ini itu usaha dong. Ya jangan maksa gue suruh kerja terus dong. Emangnya gue BU, emangnya gue babu. Begitu. Nah bahasa inilah yang keluar. Itu curahan hati guys, betul. Ya. Sekalipun dia terkesan bahasanya, tapi dia memaknai dengan kalimat yang serius. Ya, kita lihat ya. Lebih ke arah nggak akan bagus aja sih kayaknya. Ya, itu yang pertama. Mari kita lihat cuplikan yang kedua. Sebenarnya nggak ada yang salah dari omongannya Ohim dalam podcast yang beredar yang ramai banget itu. Nggak ada yang salah, Him. Beneran deh, nggak ada yang salah buat diri lu. Kok bisa seorang laki-laki ganteng katanya, kaya juga, artis besar juga, tapi masa iya kalau kerja nyari duit, ngasih uang bulanan ke istri, menganggap dirinya sebagai babu? Jujur aja. Bapak Ibu, inilah yang komplain daripada seorang semua wanita pada umumnya. Kamu punya istri, kamu tiap bulan kasih istri, kamu bilang kamu babu. Itu ya. Nah, jadi bahasa-bahasa ini yang terus dilontarkan. Dan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, bahwa ini ada di generasi kita. Ya, ini ada di generasi kita. Praktek lapangannya seperti apa? Praktek lapangannya seperti ini. Kita lihat dulu ya cuplikannya ya. Sebenarnya gue paham, satu sisi gue paham yang dimaksud sama Ohim, satu sisinya gue hilang paham gitu. Gue paham maksudnya si Ohim itu dia mau istrinya itu tetap bekerja untuk memenuhi segala keinginan dirinya sendiri gitu loh. Jadi istrinya tuh juga harus kerja buat bisa beli barang apa yang dia mau gitu loh. Gue ngerti, paham maksudnya. Tapi cara komunikasi lo dalam podcast tersebut itu benar-benar enggak banget Ohim. Gue juga paham ya kalau seorang istri itu bukan bos dalam rumah tangga, tapi seorang istri itu adalah amanah. Menafkahi itu adalah kewajiban suami. Menafkahi itu seharusnya bukan membuat kamu merasa menjadi seperti babu, tapi harusnya itu membuat kamu menjadi suami serta laki-laki yang utuh. Jadi jangan pernah kamu merasa direndahkan hanya karena kamu melakukan kewajiban yang sebetulnya itu memuliakan kamu. Ini kalau kata Syahrini mah ya, pas. Sekarang si Ohim ngomongin gak apple to apple lah, kan pekerjaan rumah bisa diurusin sama mbak bla 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 bla. Oke, kalau misalnya nggak apple to apple. Sekarang kalau nanti bini lo melahirkan, punya anak, bisa nggak apple to apple sama lo? Bini lo itu udah jadi independent woman dari lama. Filmnya, seriesnya, sinetronnya, iklannya itu udah bener-bener banyak banget. Belum lagi endorsan BA dan segala macamnya itu udah banyak banget. Jadi istri lo sebelum nikah sama lo itu penghasilannya udah ada. Dia udah jadi independent woman. Tapi bukan berarti ketika lo menikahi seorang wanita independent woman, terus lo bisa jadi seenaknya. Ngebeli barang dari hasil kerja keras uang sendiri itu memang bahagia, itu melegakan sekali dan ngerasa puas. Tapi ketika seorang
wanita sudah menjadi seorang istri, dia akan lebih senang ketika sesuatu hal yang dia pengen banget itu dibeliin dan dipenuhi sama suaminya. Gua nggak tahu gimana perjanjian mereka dalam pernikahan ya. Bisa aja memang mereka menjanjikan dan ada perjanjian bahwa ya udah nggak usah pakai uang bulanan, tapi kalau lo mau gue beliin. Atau ya udah lu gua kasih uang bulanan, tapi ini udah include semuanya ya. Kalau lu mau belanja lagi jangan minta lagi. Ya gua nggak tahu kesepakatan mereka antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga mereka itu seperti apa. Cuman kalau dari omongannya Ohim yang kayak gitu, dia ngerasa babu ketika dia menafkahi istrinya, ngasih uang bulanan, dan dia merasa babu ketika dia kerja, dia merasa babu. Itu kayak gak banget sih buat gue ya. Tapi kalau buat istrinya ya nggak tahu. Buktinya mereka nikah, berarti kan istrinya oke-oke aja. Gue juga satu sisi paham ya, maksudnya Ohim tuh kayak mungkin karena ngomongnya memenuhi keinginan, sedangkan dalam pikiran gue adalah keinginan itu tidak akan pernah berhenti dan keinginan itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi mungkin maksudnya Ohim adalah kalau istrinya mau sesuatu hal yang lebih dari apa yang udah dia kasih, ya dia harus berusaha kerja, dia harus mendapatkan apa yang dia mau, keinginannya harus didapatkan sendiri, dia juga harus kerja, istrinya tuh harus kerja gitu loh. Sedangkan di sisi lain Ohimnya juga tetap memenuhi apa yang dimauin sama istrinya. Tapi namanya keinginan itu terlalu luas dan terlalu liar untuk diturutin semua-muanya. Cuma yang bikin gua gedek adalah omongannya Ohim yang ngerasa babu, yang ngerasa dirinya tuh babu ketika dia tuh harus memberikan uang bulanan, dia harus kerja ngasih uang bulanan, terus dia bilang dia ngerasa dirinya jadi babu, terus dia bilang dia nggak apple to apple dan segala macam. Come on, lu belum. Ya, sudah. Ya, itulah omelan para kaum Hawa. Nah, dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang viral gitu ya. Ini saya bukan baperan ya. Kita memang sedang membahas ini yang cukup kita lihat dari sisi firman Tuhan Alkitabnya. Ya, Bapak Ibu, menurut versi Alkitab, ya sebelum kita ke versi Alkitab, kita sorotin dulu ya. Apa yang disampaikan dengan wanita ini? Ya, apakah suami, ya, kalau bekerja, ya, dan memenuhi kebutuhan daripada istrinya, ya, apakah babu? Ya, ini dan semua para istri, para wanita mengatakan bahwa ini adalah kewajiban daripada seorang pria untuk menjadi yang namanya provider. Ya, dia ini yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan sang pasangannya. Ya, sebentar ya, ini Ohimnya saya bawa kemana ya? Bawa ke sini dulu kali ya. Ya, saya hapus dulu ya. Ini Bapak Ibu. Nah, seorang suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri, itu tentu saja bukan babu. Nah, pengertian bahasa babu itu adalah asisten. Ya, secara bahasa bagusnya, secara bahasa sederhananya itu pembantu. Selama kamu menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, ya, suami ini bukan babu. Istri ini juga bukan babu. Ya, tidak ada kata babu ya di dalam hubungan suami dan istri. Ya, kenapa kata babu ini? Karena seperti yang namanya asisten dan pembantu. Ya, pada hakikatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi. Laki-laki tidak akan pernah punya anak tanpa istri. Istri tidak akan punya anak tanpa suami. Ya, di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa seorang suami, seorang laki-laki, akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, mereka menjadi satu kesatuan, satu daging. Bapak Ibu. Nah, tetapi dengan kejadian seperti saat ini dan apa yang disampaikan dengan Ohim, ya inilah generasi kita yang kita hadapi. Ya, generasi Z ini yang kita sedang hadapi, mereka menggunakan bahasa babu yang sering digunakan oleh kaum Hawa. Sekarang bahasa ini dikopi untuk kaum pria. Bahasa babu ini. Yang dimaksudkan daripada si Ohim adalah, ya, kami memenuhi kebutuhan istri. Ya, betul enggak? Betul. Ya, tetapi tidak bisa mengikuti semua keinginan istri. Betul enggak? Betul. Ya, yang dimaksudkan itu betul. Ya, makanya setiap rumah tangga punya sistem perekonomian masing-masing. Ya, sebelum kita lanjut ke sana Bapak Ibu, coba sekarang kita lihat
Ya, satu cuplikan yang satu lagi ini. Awal merit tuh dia suka pesen makanan buat dirinya sendiri doang. Kayak mohon maaf ada dua manusia dua lambung. Ya, Bapak Ibu perhatikan, di dalam sebuah rumah, dalam praktek lapangannya, ya, praktek lapangan ya, di rumah itu ada dua lambung. Ya, tetapi kenapa beli makanan hanya satu lambung? Satunya lagi kemana? Ya, ini terjadi yang namanya pergeseran. Ya, pergeseran yang dimaksudkan ini generasi Z ini punya pergeseran pola pikir tentang yang namanya hubungan suami dan istri. Ya, Bapak Ibu, tak bisa dipungkiri bahwa pola pikir Ohim itu juga ada di pola pikir banyak pria di zaman saat ini. Dan ini yang terbuka. Ya, alasannya seperti apa? Coba kita dengarkan sekali lagi. Awal merit tuh dia suka pesen makanan buat dirinya sendiri doang. Kayak mohon maaf ada dua manusia dua lambung di rumah ini. Cuman pernah awal merit tuh aku pulang syuting, aku tuh ngomong sama dia, sayang aku lapar banget deh. Aku atau pulang aku lapar banget deh. Pas gue nyampe rumah, makanan dia bareng datang sama gue. Dan dia gojek cuma satu, kan nyebelin Kak. Kayak gue kan udah bilang gue lapar banget. Kayak aku nanya gue kayak aku mau gojek nih, kamu aku mau pesen makanan nih. Gak apa-apa. Gojek, Grab, Uber. Ya semoga ada sponsor di sini ya. Shopee Food. Kayak aku mau pesen makanan nih, kamu mau sekalian pesen nggak atau mau pesen sendiri? Seenggaknya kayak gitu kan. Nah, aku tuh anaknya emang agak-agak sensi sama hal-hal kayak gitu loh. Aku suka menganggap kayak lo. Ya, Bapak Ibu perhatikan, dalam kasus yang di lapangan ini, Ohim itu siapa? Ohim itu nama orang. Ya, Ohim itu nama orang. Nah, sering sekali terjadi, ya, ada seorang istri, ini sudah jadi istri ya, minta lapar ngomong sama suami. Ya, suaminya beli makan hanya untuk dirinya. Ya, istrinya nggak digojekin. Kira-kira menyebalkan nggak? Ini bukan makan sepiring berdua, tetapi memang satu menu. Ya, di zaman sekarang sering terjadi yang namanya ekonomi. Di dalam rumah tangga itu sifatnya apa? Masing-masing. Ya, si pria punya ekonomi sendiri, si wanita punya ekonomi sendiri. Ini bukan sifatnya dua jadi satu. Ya, tetapi ngurus sendiri-sendiri. Ya, ini terjadi loh. Ini terjadi. Ya, dan ini terjadi di media sosial. Gitu. Bapak Ibu coba kita lihat yang satu lagi nih. Awal merit tuh dia suka pesen makanan buat dirinya sendiri doang. Kayak mohon maaf ada dua manusia. Aduh, warga TikTok dihebohkan. Pasangan yang satu ini karena Ohim baru saja bikin pernyataan yang sukses, bikin netizen elus dada. Secara belak-belakan, Ohim mengaku nggak setuju kalau Salsa jadi ibu rumah tangga yang cuma mengandalkan uang suami karena menurutnya uang Salsa. Ya, Bapak Ibu perhatikan, banyak sekarang di zaman generasi Z ini banyak laki-laki, ya, banyak laki-laki tidak setuju. Ya, kalau istrinya itu hanya ibu rumah tangga. Ya, ini terjadi di zaman sekarang. Ya, pertanyaannya yang melakukan ini orang artis besar loh. Jadi ini tidak berbicara tentang ekonomi, ya, tetapi ini berbicara tentang yang namanya pola pikir. Ya, ini cowoknya ini orang kaya loh. Mohon maaf sekali, orang kaya, artis. Ya, tetapi laki-laki tidak menginginkan istrinya menjadi ibu rumah tangga. Dia harus bisa memenuhi segala keinginannya sendiri dan dia harus berjuang. Kalau aku yang hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan istriku, aku sama dengan BA-BU. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini terjadi di lapangan dan ini merupakan tokoh artis. Ya, bukan orang sembarangan. Ya, terima kasih ke Bang Kau. Ini orang yang cukup terkenal dan masuk di podcast. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, bahwa pola pikir yang seperti ini itu terjadi di masyarakat kita sampai sekarang.
Ya, bahwa banyak laki-laki tidak menginginkan istrinya menjadi hanya ibu rumah tangga yang sifatnya hanya minta uang suami, minta uang suami, minta uang suami. Sedangkan banyak laki-laki tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Ya, ini terjadi di depan mata kita. Adalah untuk salsa dan uang Ohim ya, untuk dirinya sendiri. Sontak saja netizen langsung rame-rame nyinyir dan menyebut prinsip. Ini bukan seperti suami istri, melainkan seperti teman satu kos yang lagi bagi tagihan bulanan. Akibat ternyata... Ya, jadi modelnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini bukan lagi suami istri, karena keuangannya masing-masing. Ya, mencari kehidupannya masing-masing. Ini, nama sang mantan yaitu Michi, langsung terseret kembali dan dipuji sebagai pemenang. Sesungguhnya karena berhasil lepas dari prinsip ekonomi yang dianggap pelit berkedok Ya, jadi ada yang namanya prinsip ekonomi berbentuk namanya kemandirian. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat daripada sisi firman Tuhan, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus ini sebagai siapa? Sebagai suami. Ya. Sedangkan jemaat, ya, itu sifatnya sebagai istri. Ya, Yesus Kristus ini makanya dia berkata dirinya adalah Immanuel. Yang merujuk kepada apa? Aku menyertaimu. Ya, sampai akhir zaman. Berbicara tentang penyertaan atau akhir zaman, dia berkata di dalam berkatnya, bahwa anak cucu yang takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan, tidak akan meminta-minta roti. Ini janji. Kalau kamu mengikut aku sebagai Yesus Kristus, sebagai suamimu, dan kamu sebagai jemaatku dan istriku, aku berjanji untuk Immanuel. Untuk apa? Menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Bahkan anak cucumu yang takut akan aku tidak akan perminta-minta roti. Ini apa? Ini jaminan sang suami. Ya, dalam bentuk apa? Penyertaan. Ya, apakah Yesus Kristus mengabulkan keinginanmu? Ya, keinginan jemaat, apakah dikabulkan itu? Ada 3 jawaban. Ya, Yesus Kristus sebagai sang suami akan menjawab iya, dia akan menjawab tidak, dia akan menjawab tunggu. Nah, pola seperti Yesus Kristus ini yang harus diadopsi oleh para suami. Ya, kamu sertailah istrimu sampai kapan? Sampai nyawanya kembali ke surga. Sertai dia. Tidak boleh kau tinggalkan dia, apalagi kau ceraikan dia. Tidak boleh. Ya, karena Yesus Kristus sebagai suami, jemaat itu sebagai istri. Laki-laki itu sebagai suami yang harus mengikuti polanya Yesus, jemaat itu istri. Siapakah jemaatmu? Istri-istrimu yang di rumah. Ya. Oh ya kok, izin aku mau tanya, baru pacaran sama cowok yang agama Katolik. Dan aku Protestan. Antar merit sama dia, tidak apa-apa. Ya, kalau hidupnya takut akan Tuhan, tidak masalah. Yang penting rohnya nyembah Yesus. Ya, kok nggak bisa mengatakan putus aja kau, cari yang Protestan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kamu hiduplah sama dia, pelajarilah karakternya, jadilah penolong yang terbaik buat dia. Semakin hari suamimu harus cinta Kristus. Semakin hari suamimu harus mirip seperti Kristus. Itu yang harus kau lakukan. Ya, berarti kalau Kristen Protestan nikah sama Katolik boleh kok? Boleh. Kenapa? Karena sama-sama nyembah Yesus. Kecuali kalau rohnya tidak nyembah Yesus. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saya ulangin ya. Yesus Kristus sebagai suami, jemaat itu sebagai istri. Yang banyak minta-minta siapa? Jemaat. Aku minta berkat, aku minta rizki, aku minta rezeki, aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini. Jemaat. Suami ini tugasnya apa? Banyak yang namanya giver. Banyak yang namanya memberi. Karena Yesus itu sifatnya itu memberi.
Ya, apakah suami itu memberi kepada istrinya BABU? Bukan. Ya, apakah suami-suami yang memberi kepada istrinya dikatakan babu? Bukan. Ya, makanya saya sampaikan, hai para pria, kamu harus belajar dari Yesus Kristus. Ya, kamu posisinya kamu jemaat. Kamu ini posisinya hampir sama seperti istri. Apa-apa minta sama Tuhan Yesus, betul enggak? Ya, kamu minta sama Tuhan Yesus, Tuhan aku butuh apa, aku butuh, kau minta. Sama seperti istri kita di rumah. Dia butuh apa, dia minta kamu. Tidak mungkin dia minta suami orang. Kamu itu suaminya. Ya, hanya di dalam praktek di lapangan adalah kamu harus Immanuel. Sama siapa? Sama istrimu. Setialah sama istrimu sampai dia kembali ke rumah Bapa di surga. Sampai akhir hidupnya kembali ke rumah Bapa di surga. Kamulah yang namanya Immanuel itu. Yesus Kristus memberikan contoh kepada jemaatnya bahwa akulah Immanuel. Akulah yang menyertaimu. Dan Yesus Kristus berjanji setiap anak cucumu yang takut akan Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti. Ya, kamu punya anak dari istrimu, anak-anakmu tidak boleh ngemis-ngemis minta-minta roti. Apalagi minta sumbangan di jalan raya pakai apa nama itu? Pakai jaring-jaring jala-jala pancingan itu. Nggak boleh. Kalau kamu mau jadi suami yang takut akan Tuhan, kalau kamu mau jadi suami yang baik, belajarnya dari Yesus Kristus. Nggak bisa tidak. Ya, nah kalau kamu berfungsi sebagai suami, bagaimana cara kamu menghadapi keinginan istri? Ya, kamu bisa jawab iya, kamu bisa jawab tidak, kamu bisa jawab tunggu. Karena Yesus Kristus memperlakukan kamu juga sama. Keinginannya kamu untuk punya mobil baru, Tuhan jawab tidak. Tapi keinginannya kamu untuk tukar tambah dengan mobil baru, Tuhan Yesus jawab iya. Keinginannya kamu untuk punya anak lagi, Tuhan Yesus jawab tunggu. Nah, model seperti inilah yang kamu copy. Ya, bukan bahasa kamu yang mengatakan babu. Kalau aku mengikuti semua keinginan istriku tanpa istriku berusaha, babu dong gua. Gak begitu. Ya, tidak seperti itu. Bapak Ibu, dari pelajaran Ohim ini, ya, sekalipun kamu kaya, ya, tidak menjamin kamu itu murah hati. Itu tidak ada jaminan. Kalau kita melihat pasangan hidup yang pada saat bercerita tentang Ohim bersama dengan istrinya, secara ekonomi, ya, mereka bisa lebih jauh lebih baik daripada kita loh. Lebih baik loh. Ya, bagaimana sistem di dalam rumah tangga terserah. Ya, itu kesepakatan suami istri. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu cuplikan lagi yang Bapak Ibu harus dengar ya. Coba Diri itu, publik merasa sangat lega melihat Michi yang sekarang sudah hidup. Istrinya kelaparan tapi cuma pesen makan satu. Lu jadi suami berguna nggak? Salam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue bener-bener shock banget ngeliat podcastnya Ohim sama Salsa, yang dimana podcast tersebut, si Salsa tuh ngebahas tentang makanan gitu. Nih lu tonton sendiri deh cuplikannya ya. Pernah awal Mary tuh aku pulang syuting, aku tuh ngomong sama dia, sayang aku lapar banget deh. Aku pulang aku lapar banget deh. Pas gue nyampe rumah, makanan dia baru datang sama gue. Dan dia gue cuma satu, kan nyebelin Kak. Kayak gila, gue lapar banget. Sekarang pertanyaan gue cuma satu. Ini hal-hal kayak gini nih memang udah dari Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Sedangkan Yesus Kristus itu sifatnya memberi makan. Tetapi istrinya beli sendiri. Ya, yang menjadi permasalahan daripada laki-laki adalah, ini ya, yang permasalahan daripada laki-laki adalah, apakah kita harus memenuhi, ya, semua keinginan istri? Apa jawabannya? Ya, apakah laki-laki harus memenuhi semua keinginan istri? Yang sifatnya kebutuhan iya. Ya, kebutuhan itu apa? Sandang. Ya, pangan. Papan. Ya, yang sifatnya keinginan, jawabannya tidak.
Ya, paham ya Bapak Ibu sampai saat ini ya? Untuk sebagai laki-laki, untuk memenuhi semua kebutuhan istri, jawabannya kalau kebutuhan, berkat jawabannya iya. Ya, kalau keinginan, jawabannya tidak. Ya, makanya pakailah polanya Tuhan Yesus. Berkata iya, berkata tidak, bertanda tunggu. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, banyak sekali mindset para pria di luar sana, mereka hanya berpikir untuk memenuhi semua keinginan istri. Semuanya dipenuhi. Ya, semuanya dipenuhi. Jujur pas Bapak Ibu, padahal jawabannya tidak. Untuk kebutuhan sandan dan pangan dan papan, terutama berbicara tentang apa? Makan. Ya, makanan yang sifatnya bukan makanan mewah, tetapi ini harus dipenuhi. Apakah kamu babu? Jawabannya tidak. Apakah minum itu ini? Jawabannya tidak. Saya yakin Bapak Ibu, saya yakin Ohim ini paham tentang hal ini. Ya, Ohim ini paham tentang hal ini. Tetapi yang menjadi ketakutan beliau adalah keinginan ini loh. Kalau Bapak Ibu lihat di podcastnya, apa yang disampaikan oleh Ohim, yang dibahas sama dia tentang apa? Tas, alat makeup, dan sebagainya. Itu yang dibahas. Dan apa yang menjadi semuanya ini Bapak Ibu, itu ada di mindset para laki-laki generasi ini. Gen Z. Itu sering terjadi. Ya, ini banyak terjadi. Nah, bagaimanakah solusinya menurut Alkitab? Ya. Solusi menurut dari Alkitab, kita tuh belajar dari apa yang namanya Yesus Kristus. Bagaimana polanya dia memberi. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus Kristus memberikan nyawanya. Ya, suami ini harus memberikan nyawanya buat istrinya. Suami harus lebih mementingkan kebutuhan istri dan anak daripada dirinya. Ya, istri dan anak itu sudah 90% yang harus kau penuhi. Semua uang yang kau punya, 90% itu kebutuhan istri dan anak yang kau dahulukan. Kebutuhanmu itu paling terakhir, 10%. Ya, kenapa? Karena kamu suami. Seorang suami harus lebih banyak memikirkan kebutuhan istri dan anak. Ya, ini saya pelajari Bapak Ibu. Semua uang yang saya punya, kebutuhan yang pertama kali saya penuhi pasti istri dan anak. Sedangkan istri saya mempermak saya menjadi suami yang lebih good looking, yang lebih rapi. Ya, Koko harus beli pakaian ini ya, biar lebih berani. Istri itu mendandanin kita. Ya, istri itu melihat penampilan suaminya bagus atau enggak, pakaiannya layak atau enggak. Ini tujuannya istri itu untuk itu. Ya, tetapi kita sebagai suami, 90% kamu harus berikan buat istri dan anak. It's number one. Dalam bentuk apa? Makan. Minum. Pakaian. Ya, pendidikan. Ya, ini yang utama semuanya. Gitu. Makanya kenapa suami saat kamu berbicara sama istri, kamu berbicaranya adalah iya, tidak, dan tunggu. Tidak semua kebutuhan istri kamu bisa penuhi. Makanya saya sampaikan untuk para suami, tolong jangan-jangan banyak-banyak punya istri ya. Ya, jangan banyak-banyak punya istri. Satu aja istrimu diurusin sampai benar. Ini aja dari semua gajimu aja kadang-kadang nggak bisa cukupin semua loh. Kamu sama istri sama anak, ya berapa banyak istri yang komplain, oh boro-boro kebutuhan aku dipenuhi, anakku sama suamiku aja aku juga korban kok. Itu banyak jeritan para istri. Tuh. Kalau makanan sisa siapa yang makan? Istri. Gitu. Semuanya makanan dikasih dulu sama suami sama anak. Makanan sisa siapa yang makan? Istri dong. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, jadi dalam konsep rumah tangga itu tidak ada konsep babu-babuan. Iya, kemarin Baik istri maupun suami, tidak ada konsep babu. Ya, bahasa inilah
yang menceritakan atau membuat dirinya, aku hanya sebagai pembantu untuk istriku, aku hanya pembantu untuk suamiku. Ini sudah salah kaprah. Ya, itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Semua yang dia lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhanmu. Bapak Ibu, ya, coba Bapak Ibu para suami ya. Ya, ini contoh ya. Contoh simpel aja begini. Ya, ini suami. Ya, ini istri di sini. Dari sisi pakaian, ya, dari sisi pakaian apa? Kaos, singlet, ya, singlet, boxer, ya, sama celana panjang, celana pendek. Ya, sekarang sebutkan jenis pakaian istri. Ayo, ya, ada yang namanya tank apa? Tank top. Ya, ada yang namanya apa? Bra. Ada yang namanya daster. Ya, terus ada yang namanya juga G-string. Apalah istilah nama ini ya. Terus ada istilahnya apa lagi? Ya, dari sisi pakaian saja yang banyak permintaan itu siapa? Istri. Dress. Dress. Apalagi? Yuk kaum Hawa, sebutin kira-kira jenisnya pakaiannya wanita apa? Ya, ada yang namanya apa? Blazer ya. Apa sih? Gitu ya. Itu pakaiannya wanita itu ini jauh lebih banyak daripada suami. Suami ini simple. Istri ini pakaiannya mohon maaf ribet. Kebaya. Ya, banyak. Ya, jadi yang ribet itu siapa? Kaum Hawa. Kamu sebagai kaum Adam itu simple. Dari sendis pakaianmu tuh simple. Ya, tetapi coba lihat wanita. Pakaiannya banyak. Ya, belum lagi sampai ke sepatu. Ya, belum lagi sampai ke alat make up. Ya, krim pagi, krim sore, krim setengah pagi, krim setengah sore, krim malam, pelembab. Belum lagi nanti sampai ke mana? Sampai ke rambutnya. Kamu sampo aja cukup, tetapi perempuan itu tidak cukup cuma sampo. Ya, inilah yang namanya jemaat. Jemaatmu yang di rumah itu istri dan anakmu. Ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan ini? Jawabannya iya, tidak, dan tunggu. Mana yang iya, mana yang tidak, mana yang tunggu. Kamulah bijak-bijak ngatur di sini. Ya, tidak semua kebutuhan istri kau penuhi sama seperti Yesus Kristus. Tidak semua jemaat itu, semua permintaan jemaat dikabulkan sama dia. Ya, catok rambut, betul. Sulam alis, aduh ya ampun, coba bayangkan. Alis saja sudah dikasih baik-baik, itu aja masih mau dipermak loh sama mereka. Ya, kau sudah tahu punya kebutuhan istri sebanyak ini, minta nambah istri. Bagong nggak kamu itu? Ya, istri satu aja sulit kau mengerti, apalagi kau punya banyak istri. Ya, makanya saya katakan Bapak Ibu, poligami itu bukan ajaran dari surga. Poligami itu bukan ajaran dari surga. Ya, karena semua suami itu harus memenuhi segala kebutuhannya. Dan disinilah kamu yang ngatur-ngatur. Ketakutan laki-laki adalah semua kebutuhan istri aku tidak bisa penuhi. Makanya muncullah statement wanita harus bekerja. Wanita harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Aku sebagai suami tidak mampu. Betul apa betul? Ya, sekarang Bapak Ibu kita lihat di zaman sekarang. Ya. Kita lihat di zaman sekarang, di generasi sekarang. Laki-laki. Wanita. Ya. Ini yang berfungsi sebagai suami nantinya. Ini berfungsi sebagai istri. Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang wanita banyak yang independen?
sekalipun mereka butuh laki-laki. Kenapa yang meningkat adalah wanita independen? Ya, dapat suami kayak juga cewek harus bekerja kok. Kalau enggak entar suaminya sepele. Suaminya sepele. Menyepelekan maksudnya ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, betul. Untuk memenuhi kebutuhan wanita itu akhirnya muncul wanita independen. Sekarang yang terjadi di zaman ini adalah banyak laki-laki yang secara ekonomi menurun, tetapi banyak secara wanita ekonominya meningkat. Ya, laki-laki banyak turunnya, wanita banyak meningkatnya. Ya, termasuk salah satu ekonomi. Bapak Ibu perhatikan tentang lapangan pekerja sampai saat ini. Dulu tukang parkir, ya tukang parkir yang ada di mall-mall itu, Bapak Ibu kalau misalnya keluar mall itu kan ketemu sama parkir itu, bayar pakai stroke gitu kan, cetit pakai e-money dan sebagainya. Itu dulu laki-laki. Sekarang siapa? Perempuan. Pom bensin. Ya. Dulu pegawainya banyak laki-laki, sekarang banyak perempuan. Barusan saya ngisi bensin, itu perempuan petugasnya. Bajunya ketat lagi. Wow. Ya. Terus pekerjaan apa sekarang banyak sekretaris? Ya, identik dengan diisi dengan siapa? Wanita. Ya, dari sisi posisi paling rendah sampai posisi paling atas, wanita ini sekarang banyak mendudukinya. Ya, banyak mendudukinya. Dari posisi apa? Sekretaris. Dulu sales. Ya, sales yang dipakai siapa? Pria. Sekarang banyak sales yang dipakai wanita. Jumlah SPG lebih banyak daripada SPP. Ya, lebih banyak. Ya, faktor-faktor seperti ini yang menyebabkan wanita sekarang secara ekonomi bisa meningkat dan mereka tidak membutuhkan laki-laki. Kalau aku butuh laki-laki, paling kan aku cuma kepengen dapat anak. Kalau nggak ada laki-laki, aku adopsi. Ya, how? Sekarang kondisinya seperti ini. Dan makanya jangan heran kenapa banyak wanita sekarang bisa lebih mapan. Ya, daripada laki-laki. Perubahan zaman yang update seperti ini luar biasa. Ya, makanya hai para suami, kalau kamu sudah melihat fakta seperti ini, apa yang harus kau buat? Ya, dari pegawai pom bensin, sekretaris sales, sekarang lagi lebih hebat lagi tukang. Ya, tukang kuli itu loh. Ya, yang biasa didominankan sama laki-laki, sekarang ada tukang kuli wanita. Hebat lah. Ya, emansipasi wanita judulnya ya kok? Enggak. Judulnya Ohim, sang suami. Ya, aku takut disepelekan sama pacar entar kok. Makanya setelah menikah aku akan tetap bekerja. Tuh. Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa menikah? Dasarnya adalah takut. Betul ini. Aku takut disepelekan. Betul. Dasarnya apa takut? Dan ketakutan ini sekarang lebih banyak dialami oleh laki-laki. Ya, makanya sekarang laki-laki banyak berubah bentuk menjadi apa? Siluman. Ya, silumannya apa? Siluman buaya. Setelah pakai, ghosting. Mereka tidak berani ngambil ikatan. Karena apa? Takut. Ya, ini fakta. Ini fakta. Yang perempuan takut nikah, yang suami takut. Ya, takutnya apa? Nggak bisa memenuhi semua kebutuhan perempuan. Makanya muncul di beberapa negara maju seperti Jepang, ya, sepi populasi.
Ya, banyak rumah-rumah yang diambil sama pemerintah. Karena rumahnya kosong. Apa yang menggerakkan itu? Betul, rasa takut. Ya, makanya kenapa generasi kita sekarang itu juga takut untuk apa? Takut untuk menikah. Ya, berdasarkan data fakta ini. Ya, pacarku seperti sepelekan aku karena dia bilang bos kok. Nah itu. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Generasi Z saat ini begitu. Saya ketemu dengan seorang ibunda, saya diajak makan dengan seorang ibunda dan anak perempuannya tidak mau nikah. Kenapa? Karena takut. Semua dasarnya digerakkan karena takut. Laki-laki juga takut untuk menikah. Kenapa? Karena belum mapan. Ya, ini masalah apa? Ini masalah generasi. Zamannya itu sudah berubah. Ya, seorang tokoh seperti yang namanya artis tadi, itu pun sudah mengatakan, artis saja bisa mengatakan dirinya kalau kasih makan istrinya, ngasih uang sama istrinya, itu BABU. Apa yang menggerakkan itu? Takut. Ya, takut. Ya, karena ketakutan inilah akhirnya, Bapak Ibu kita buka ya. Kita buka di dalam kitab Ayub di pasal yang ketiga. Saya bukakan ayatnya ya. Kitab Ayub. Ayat yang ke-16 kalau nggak salah. Sebentar ya. Di ayat yang keberapa itu ya? Sebentar Bapak Ibu, saya carikan ayatnya sebentar. Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Bapak Ibu perhatikan ini. Nih. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangin aku. Karena pikirannya banyak takut. Ya, laki-laki takut karena tidak mapan-mapan, dia terus tidak mapan. Ya, ayat pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Ya, ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan, ya, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangin aku. Ya, di dalam brainnya, ya, di dalam otaknya, ya, itu semuanya sudah rasa takut. Ya, dari takutnya inilah muncul yang namanya banyak kegagalan. Gitu. Apalagi banyak kasus-kasus rumah tangga yang kasusnya perceraiannya sampai meninggal. Karena dasarnya apa? Takut. Ya, makanya Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Ayub, di dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab 365 ayat mengatakan jangan takut. Alkitab selalu mengatakan jangan takut. Kenapa? Karena akulah Allah yang menyertaimu. Ya, hai para laki-laki, saya mau sampaikan, sekalipun kamu, ya, sekalipun banyak sekali semua pekerjaan itu didominasi perempuan di zaman sekarang. Tapi saya katakan kamu nggak punya boleh dasar ketakutan. Kalau kamu jalan bersama dengan Yesus, ya, kamu berjalan bersama Yesus, kamu lepas dari rasa takut. Yang harus kamu lakukan adalah kitab Pengkhotbah, ya, ayat yang ayat keberapa ya, sebentar. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga kalau nggak salah, sebentar ya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Oke, mana dia? Nih. Oh, sebentar. Bunyi firmannya seperti ini, Bapak Ibu. Bukan Pengkhotbah ayat 3:11. Bunyinya gini. Segala sesuatu
ya, yang kau lakukan, perbuatlah untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Saya sebagai laki-laki, ya, yang harus memenuhi kebutuhan istri dan istri dan anak, saya katakan saya juga pernah merasakan takut. Ya, tetapi istri saya selalu berkata, Koko jangan takut. Ya, ayatnya sebentar ya. Coba Kak Arjan coba ini ya. Segala sesuatu yang kau perbuat lakukanlah untuk Tuhan itu. Gimana bunyinya ya? Di pengkhotbah itu. Perbuatlah untuk Tuhan. Sebentar ya. Itu di ayat mana ya? Segala sesuatu yang kamu lakukan perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayatnya itu. Oh, Kolose 3 ya? Kolose 3. Kolose 3. Di pengkhotbah itu juga ada. Itu di mana ya ayatnya? Saya lupa. Ya, Bunda Melisa kalau bisa bantu cariin ya. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang keberapa? Buatku pribadi, duit itu bisa dicari, tapi setia di zaman sekarang kok sudah langka banget. Masih ada. Ya, kalau masalah setia masih ada, masih banyak. Ya, orang yang hidupnya seperti Kristus pasti dia setia. Oke, Kolose 3 ayat yang ke-23. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23 bunyi firmannya begini. Nih, apapun yang ini dia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya begini loh. Ya, untuk kita para suami, kamu bekerjalah untuk Tuhan, penuhi kebutuhan istri. Ya, kamu mengasihi anak, ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati sejiwamu. Kasihlah untuk penuhi kebutuhan anak. Sekalipun kamu tahu gajimu itu sebenarnya nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya, yang harus kamu lakukan itu Tuhan. Nanti wanitamu ini ya akan diberikan kelemah lembutan ya sama Tuhan untuk menghargai hasil upayamu. Supaya wanitamu tidak nuntut kamu terima gaji yang hebat. Ya, sekarang para wanita itu juga tahu bahwa laki-laki di zaman sekarang itu secara ekonomi banyak yang tidak mapan. Ya, banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan secara global. Makanya kenapa wanita itu sekarang banyak bekerja. Yang di rumah diurusin sama siapa? Mbak. Kalau nggak sama mbak, sama siapa? Orang tuamu. Ya, itu yang terjadi sampai saat ini. Nah, tetapi kamu jangan takut nikah. Ya, di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu perhatikan ya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Ya. Di dalam kitab Kejadian, ya, aduh, agak ini ya. Di pasal yang ketiga, itu Adam tidak pernah Hawa itu datang sebelum Adam itu bekerja. Ya, Adam itu bekerja untuk apa? Memberi nama. Memberi nama kepada sama binatang itu. Dibangkitkanlah Tuhan seorang penolong, yaitu Hawa. Perhatikan yang di sini adalah timing. Perhatikan di sini waktunya Tuhan. Ya, waktu Adam bekerja dengan memberi nama ini baru Tuhan kasih penolong. Makanya ini yang harus kau sampaikan kepada anak-anakmu, terutama anakmu yang laki-laki. Ya, jangan main pacar-pacaran. Ya, jangan main cinta-cintaan. Kalau posisimu tidak bekerja. Ya, karena Alkitab mengatakan Adam itu penolong itu datang pada saat Adam memberikan nama kepada para binatang, kepada para hewan. Ya, pastikan anakmu itu bekerja, ya, sama seperti Adam ini bekerja memberikan nama untuk para hewan, penolong itu baru disiapkan sama Tuhan. Ya, yang terjadi pacar-pacaran dulu nggak mau kerja. Ya, apapun jenis pekerjaanmu, entah itu OB, ya, entah itu Gojek,
Ya, entah itu kuli. Ya, entah apapun itu kamu harus kerja. Ya, full timer di gereja boleh. Yang penting kamu bekerja. Baru Hawa itu disediakan. Kenapa? Karena kamu Adam itu sebagai laki-laki berfungsinya seperti Kristus. Ya, Kristus itu sifatnya memberi. Ya, makanya kenapa kamu sebagai laki-laki memberi benih? Ya, perempuanmu mengandung 9 bulan 10 hari. Kenapa kamu harus memberi bukan cuma benih yang kau berikan? Ya, kenapa kamu memberi yang namanya rezeki? Ya, sama istrimu karena dia yang akan mengandung rezekimu 9 bulan 10 hari. Ya, makanya kamu sebagai laki memang kehidupannya kamu disuruh banyak memberi. Karena begitulah organ reproduksinya laki-laki. Memberi. Perempuan itu sifatnya nampung. Nampung benih ya iya, nampung rezeki ya iya. Nampung keluhan anak ya iya. Gitu loh. Ya, tetapi penggeraknya jangan takut. Ya, jangan takut nikah. Gitu. Kalau kawin saya yakin kalian tidak bakalan takut lah, betul. Ya, saya yakin kalau kalian kawin tidak takut. Ya, tapi kalau nikah banyak yang takut. Gitu loh. Tetapi sekarang yang terjadi adalah banyak muncul single mom. Ya, lebih enaknya dengarnya ngomong janda. Ya, yang makin lama makin menggoda. Hidup para janda. Janda dan single mom ini apa? Anaknya dia yang tanggung. Ekonomi anaknya, makan anaknya semua ditanggung sama single mom. Ya, peran suami, peran Adam akhirnya turun jatuh. Ya. Ya, ini temanku di kantor banyak janda lebih sukses dari mantan suami. Itu fakta di lapangan. Mau ngomong apa kita? Ini banyak yang terjadi single mom. Gitu. Kenapa? Karena prianya tidak mau memberi. Gitu. Ya, memberi apa? Memberi benih paling suka. Memberi rezeki tunggu dulu. Memberi perhatian lupa. Ya, memberikan kasih sayang bosan. Ya, jadi kalau kalian para laki-laki, kalian kalau tidak memberi ya kepada istrimu, feedbacknya ke kamu tuh ndak enak. Ya, feedbacknya ke kamu tuh makanya banyak perempuan feedbacknya tuh mati rasa. Ya, semua betul. Semua melenceng dari rancangan Tuhan. Betul. Ya, ini yang terjadi. Makanya jangan heran kalau banyak perempuan-perempuan lebih kaya daripada laki-laki. Ya, dan akhirnya para laki-laki itu mencari apa? Mencari perempuan-perempuan kaya kan? Ya, drama-drama Cina, perempuannya kaya, prianya sederhana. Ini banyak yang terjadi. Wanita-wanita secara ekonomi bisa lebih di atas daripada laki-laki. Ini masalah yang terberat dalam kehidupan itu, yang pertama takut. Ya, dan yang kedua malas. Kalau sudah kena 2 poin ini, wah repot sudah. Takut nikah, malas kerja lagi. Waduh sudah. Mau jadi apa kita? Ya, inilah teman-teman para pria, tantangan kita tuh besar sekali di zaman sekarang ini. Ya, hai para suami, hai para laki-laki, mohon maaf ya. Saya juga laki-laki. Tantangan kita di era zaman sekarang itu berat sekali. Berat. Ya, banyak kaum Hawa itu sudah punya lapisan pekerjaan dari atas sampai paling bawah.
sampai ke kuli, ya mereka kerja pun jadi kuli tidak apa-apa. Kamu harus rebutan ladang pekerjaan. Dengan apa? Dengan kaum Hawa. Ya, apalagi kalau sudah kamu malas. Waduh, berat sudah. Ya, sudah malas, ndak cari Tuhan. Waduh, berat. Ya, saya ketemu dengan seorang wanita di Bandung. Ya, dia bicara sama saya begini. Suami saya sampai detik ini ndak pernah ngasih saya uang. Ya, dia hanya ngurusin dirinya sendiri. Padahal wanita, sekalipun wanita itu punya uang, dia punya keinginan kalau laki-lakinya itu memberikan dia surprise. Wanita tahu persis, ya, ini ada yang namanya kasus jomblang, orang kaya Bapak Ibu. Laki-laki dan wanita. Wanitanya lebih kaya. Laki-lakinya numpang di rumahnya wanita bersama dengan orang tuanya wanita. Karena wanitanya lebih kaya. Laki-laki ini untuk memutuskan apa? Nggak ngasih uang. Alasannya apa? Wanitanya lebih banyak uang. Ya, tetapi dia cerita, aku kepingin loh sekali-sekali dikasih uang sama suamiku. Aku kepingin loh kalau dibeliin sesuatu sama suamiku. Suaminya jawab apa? Ah, kamu bisa beli pakai uangmu. Kenapa? Karena uang. Padahal wanita ini kepingin sekali suaminya ngasih ke dia. Ini yang terjadi. Ya, untuk para laki-laki, saya mau sampaikan ya. Kalau gajimu lebih kecil, istrimu lebih besar, ya, tolong tetap beri sama istrimu. Ya, tetap dia belikan baju baru. Atau belikan apa? Tetap kau belikan. Sekalipun wanitamu itu gajinya lebih besar. Ya, untuk para wanita, kalau kamu tahu laki-lakimu gajinya lebih kecil, tolong jangan merasa superior. Ya. Terkadang kamu tuh menggunakan bahasa itu yang merendahkan. Ya, ngerti ya? Bahasa yang merendahkan tuh contohnya seperti ini. Ya, saya balik dulu kameranya. Ini fakta loh ya. Ini fakta loh, saya nggak ngadi-ngadi ya. Ini fakta begini. Ya, ada seorang perempuan, dia lebih kaya. Ya, dia nggak pernah dikasih uang sama suaminya karena suaminya minder. Dia panggil suaminya gini, Di, oh apa itu Di? Urusin itu Di. Coba bayangkan ya. Seorang istri manggil suaminya bukan dengan panggilan sayang. Ya, tetapi memanggil namanya. Nama suaminya tuh Andi. Ya, terus dipanggil apa? Di, nyapu tuh lo Di. Suami kok nggak bisa diandal no. Wah gitu. Ya, para istri, para wanita, kalau kamu sudah tahu suamimu income-nya lebih di bawah dan kamu lebih banyak membiayai rumah, ya jangan serang mental suamimu. Ya, yang sudah itu adalah suami itu kena mental. Ya, rajin seperti tidak ada gunanya, malas juga tetap dimarah. Akhirnya suami-suami banyak yang milih apa? Malas saja sekalian wis, dihina harga diriku wis, ndak apa-apa wis. You know. Ya karena suaminya itu nggak dipanggil, yang, beb, honey, Di, bersihin toilet Di. Apa-apa kok nggak beres tuh Di, gitu. Nah itu. Ya, jadi wanita yang superior itu panggil suaminya manggil namanya. Koko nggak dipanggil. Ya, itu makanya para suami banyak yang kena mental. Ya, mau ke psikolog juga takut. Masa aku kalah sama istriku? Ya, makanya kenapa banyak istilah suami-suami takut istri. Seperti itu fakta di lapangannya. Ya, solusinya nggak usah nikah, itu bukan solusi. Ya, solusinya cuma satu.
Ya, cari Tuhan. Tuhan di dalam aku berumah tangga, apa yang harus kulakukan? Berfungsilah seperti yang Tuhan mau, baik laki-laki maupun perempuan. Dasarnya di mana? Dasarnya di Alkitab. Ya, dasarnya di Alkitab. Ya, apa yang gini loh. Nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Ada satu tokoh yang bernama Ohim yang sudah punya mindset seperti itu. Dan mindset seperti ini akan merambat ke banyak laki-laki. Banyak. Ya. Ya, salah satunya yang ada di podcast saya tidak bisa tunjukkan lagi. Ya. Minta naikkan aku host. Oke, silakan. Saya naikkan. Sebentar ya Melki ya, saya naikkan ya. Sebentar, habis ini saya naikkan. Ada seorang perempuan ngomong kayak begini. Ya. Ya, ada seorang perempuan ngomong kayak begini. Maaf ya Pak, maaf ya Bang. Ini di podcast juga. Aku kalau beli makanan, bukan aku ndak mau belikan laki-lakiku. Ya, aku beli makan aku sendiri untuk diriku. Ini perempuan loh. Ini perempuan. Ya, ditanya, loh kamu kenapa kok nggak beli? Kalian beliin cowokmu. Cowokku tuh kalau makan banyak. Kalau setiap aku mau makan, aku belikan cowokku makan, tekor aku. Tekor. Ya, wanita ini realistis. Makannya cowokku itu banyak. Jadi setiap aku makan, bukannya aku pelit sama cowokku. Ya, tetapi makannya banyak, tekor aku. Ya lebih baik aku beli buat diriku sendiri. Ya, ini masuk podcast. Ya, sekelas artis. Ya, jadi apakah hitung-hitungan tidak dipakai? Dipakai. Kita menginginkan punya pasangan yang nggak punya hitung-hitungan. Masa sama pasangan hitung-hitungan? Tetapi faktanya di lapangan hitung-hitungan tetap dipakai. Mau ngomong apa? Ngomong apa faktanya kayak begini? Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai para pria-pria, para suami. Kalau kamu tidak dapat firman Tuhan, jalan terang itu kamu nggak dapat. Kalau kamu mau jadi suami yang baik, kamu harus belajar dari Kristus. Saya katakan saya bukan suami yang baik, tetapi saya belajar untuk menjadi suami yang baik. Ya, istri saya juga banyak ngomel sama saya. Di rumah itu paling banyak diomelin saya. Ya, tetapi untuk masalah keuangan, saya tidak pernah mau tahan-tahan. Ya, karena kebutuhan istri salah satunya itu uang dan pemberian. Itu yang saya harus berikan. Bukan korban ya. Bukan saya korban uang, enggak. Saya ngasih istri saya itu bukan korban. Ya, tetapi saya memberikan korban itu, saya mengasih uang sama istri itu bukan korban. Ya, tetapi saya memberikan uang kepada istri karena itu yang Tuhan mau. Berkat itu dari kepala ke janggut sampai ke jubah leher, sampai ke jubah sampai turun. Ya, hai para laki-laki, kalau kamu menjadi suami, kamu harus banyak memberi sama istri dan anakmu. Feedbacknya ke kamu tuh bagus. Kamu nggak boleh bisa memikirkan dirimu sendiri. Semenjak saya tahu tentang firman ini, semua kebutuhan yang harus saya penuhi istri sama anak. Tidak ada yang lain. Ya, pakaian saya cukup sederhana ini kok. Paling banter baju ini sama singlet sama celana pendek selesai. Ya, saya hanya ngomong sama istri saya. Ini dibeli, ini tidak dibeli. Iya, tidak, dan tunggu. Itu yang saya pakai. Karena saya tahu ekonomi saya tidak sehebat artis. Keuangan saya tidak sehebat artis. Yang keuangan seperti artis saja menganggap dirinya sebagai babu. Ya, suami nahan pengeluaran kan demi masa depan istri dan anak kanku. Betul, itu yang saya lakukan. Ya, tetapi masalahnya saya nahannya terlalu keras. Jadi kita butuh punya kebutuhan tidak saya keluarkan.
Ya, kita nahan. Saya nahan, saya kunci. Ya, tetapi istri saya nangis pada saat ada kebutuhan tidak dibeli. Setelah saya konsultasi dengan gembala saya dikatakan saya salah. Kenapa? Karena memang itu kebutuhan, jangan ditahan. Saya ngomong sama gembala saya debat user dengan gembala saya. Enggak, pastor. Ya, ini semua juga untuk masa depan istri dan anak. Semua itu untuk istri dan anak. Ya, tetapi pada saat butuh, kenapa kamu enggak keluarkan? Kalau Tuhan Yesus memperlakukan kamu seperti itu, bagaimana? Nah, itu yang menampar saya, Bapak Ibu. Ya, mari kita semuanya belajar sama Tuhan. Generasi yang kita hadapi sekarang punya pola mindset seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang rusak apa? Pola pikirnya. Semua masuk akal, semua masuk logika. Tetapi praktek yang di lapangan terbalik-terbalik. Makanya kenapa generasi salah satunya di Jepang, mereka takut untuk menikah. Yang menjadi penggeraknya itu takut. Ya, makanya kamu laki-laki di sini, kamu belum mapan, jangan takut untuk menikah. Kamu lebih baik kamu takut tidak ketemu Tuhan. Kamu harus takut kalau kamu tidak ngerti firman-Nya. Kamu takut kalau kamu tidak mengerti isi hati Tuhan, tujuan Tuhan kenapa kamu dilahirkan di muka bumi. Kamu harus lebih takut itu. Sekalipun ekonomimu tidak banyak, tetapi kamu belajar hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan berkati. Saya menikah dalam kondisi saya tidak bekerja. Ya, saksi hidupnya siapa? Istri saya. Saya nikah, saya tidak kerja. Itu pada saat COVID tahun 2020. Saya sudah tidak kerja 1 tahun. Ya, saya tidak kerja. Per bulan saya tidak ada income pasti. Ya, tapi saya berdoa, Tuhan ini pasti rancangan Tuhan. Saya memutuskan untuk menikah. Di tanggal 17 Agustus di tahun 2020, saya merdeka dari masa duda saya 6 tahun. Saya cairkan yang namanya uang ketenaga kerjaan saya. Ya, saya cairkan di BPJS, BPJS ketenaga kerjaan. Ya, saya cairkan itu untuk modal nikah. Yang datang di dalam pernikahan kami itu karena COVID, yang datang cuma 30 orang. Balik modal kagak. Keluar duit iya. Ya, tetapi apa yang Tuhan buat sampai saat ini, saya masih tetap hidup. Saya masih bisa kasih uang jajan buat istri saya. Nggak tahu berkatnya dari mana. Tetapi Tuhan selalu penuhi. Ya, kalau ketakutan, saya lebih takut. Sudah duda, nggak punya kerjaan, ketemu sama mertua. Saya bersyukur ketemu sama mertua nggak nanya, kamu kerja apa? Kalau mertua nanya saya, kamu kerja apa? Saya nggak bisa jawab. Saya pengangguran. Ya, saya main di pariwisata, tetapi di COVID sepi jeblok. Tapi saya tahu, saya punya Tuhan Yesus. Ya, saat saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan tambahkan. Di tahun pertama pernikahan kami banyak ribut masalah Ciena. Di tahun kedua, istri saya diproses. Di tahun ketiga diproses. Sampai tahun ini kehidupan kami jauh lebih baik. Ada di luar yang sangka-sangka saya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan beliau menonton ya. Ada orang yang di TikTok ini, seorang ibu yang tidak kaya raya. Dia DM saya minta nomor rekening sama saya. Di TikTok ini. Ya, dia kasih saya 10 juta. Persembahan yang dia berikan, ini bukan perempuan kaya. Tapi kasih saya 10 juta. Itu persembahan yang saya terima di angka yang fantastis. Dari situ saya bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak saya. Saya katakan, Yesusmu itu luar biasa. Ya, para laki-laki kamu jangan takut nikah. Kamu takutlah kalau kamu tidak jalan bersama Tuhan. Kalau kamu berjalan sama Tuhan, kamu berjalan di dalam ketidakmustahilan. Segala sesuatu yang mustahil menurut pandangan bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Saya buktikan itu. Saya nikah tanpa bekerja. Saya pengangguran saat itu. Ya, tapi Yesusku lebih dari dahsyat. Hai anak-anak muda, jangan takut nikah. Yang penting pastikan kamu laki-laki, kamu bekerja. Ya, hai perempuan-perempuan, kalau kamu mencari laki-laki kaya, kamu akan kecewa. Tetapi kalau kamu mencari tujuan Allah di dalam pernikahanmu, kamu akan Tuhan berkati. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mungkin kamu sulit.
Tetapi di tahun-tahun selanjutnya Tuhan rubah semuanya. Jangan menang di awal, tetapi menanglah di akhir. Saya menang di akhir. Di awal-awal saya sulit, tetapi dimasuki tahun ke-6 pernikahan saya ini, saya merasakan kehidupan saya jauh lebih baik. Kami masih bisa menikmati makanan enak. Itu bukan karena saya mampu, tetapi Tuhan itu mampu. Tuhan tahu ukuranmu. Yang penting kamu mau tidak lakukan perintahku. Jadilah berkat untuk istrimu. Jangan pernah berpikir jadi berkat untuk orang lain. Yang harus kau jadi berkat untuk istri dan anakmu lebih dulu. Jangan kau jadi orang yang hebat di luar sana. Pinter berbicara, tetapi goblok di dalam rumah. Ya, rasakan bahwa kehadiranmu sebagai laki-laki membuat nyaman istri dan anakmu. Itu yang terpenting. Masalah uang itu bagi Tuhan itu tidak mustahil. Tetapi masalahnya Tuhan adalah masalahnya ada di hatimu. Mau nggak kamu diproses sama Tuhan? Itu masalah terbesar. Ya, hai para perempuan-perempuan di sini, jangan takut nikah. Takutlah pada saat kamu masuk di dalam pernikahan, kamu tidak ngerti rancangan Tuhan dalam pernikahanmu itu apa. Kamu nikah tuh buat apa tuh kamu tidak tahu. Ternyata aku menikah, aku harus tolong laki-laki ini. Ya, sekalipun ekonominya lebih rendah, aku lebih tinggi. Oh, aku disuruh Tuhan nolong dia. Aku harus semangati dia. Dia untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhanku. Ini laki-laki yang harus kutolong. Ternyata Tuhan mau pakai laki-lakiku. Karena ada potensi besar yang dia punya, tapi dia tidak sadar. Aku yang bantu dia. Aku yang tolong dia. Itulah kau berfungsi sebagai penolong. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya naikkan satu pribadi. Siapa ini yang mau naik ya? Tadi yang mau naik siapa sih? Kok enggak ada? Udah hilang ya? Ya. Mana ini? Oh, yang mau naik sudah enggak ada. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, saya kasih tahu ya. Kalau kalian tidak didik anakmu, ya dari sekarang, khususnya anak laki-lakimu, jangan salahkan kalau anak laki-lakimu punya pola pikir yang seperti Ohim. Jangan salahkan itu. Ya, jangan salahkan kalau anak laki-lakimu itu berpeluang ngerti teorinya tapi tidak melakukannya. Itu yang terjadi. Ya, makanya untuk para pria, kamu jadi laki-laki itu tanggung jawabnya besar loh. Betul loh. Cuma terkadang kita tuh berubah jadi siluman buaya. Habis naruh benih, kamu lari. Saat benih itu jadi janin, kamu udah kabur. Dan kamu berpikir, aku tidak akan bertanggung jawab atas janin itu. Ya. Ohim ini baca di mana Koko? Di Barusan. Ada di VT. Ada di TikTok. Ya. Sering sekali kita sebagai laki-laki itu jadi siluman buaya. Ya, sekarang kau lihat janda-janda kaya, kau incar dia. Setelah kau taruh benih, ya terus merasa tidak cocok kau kabur. Benih itu sudah bertumbuh. Ya, nanti ketik aja Ohim gitu, nanti muncul kok di TikTok itu perkataannya. Ya, apakah Ohim mau kita salahkan? Tidak bisa. Pernyataannya salah iya. Pernyataannya salah betul. Tetapi pola pikir itu sudah kebentuk. Sudah terpola. Ya, nanti di zaman-zaman seperti sekarang banyak laki-laki punya pola pikir seperti Ohim. Kita sekarang banyak kritik Ohim. Banyak wanita-wanita kritik Ohim, tapi tanpa disadari bahwa pola pikir ini berkembang. Ya. Ya, kalau kalian sebagai wanita, kamu matre tidak boleh. Realistis boleh. Tetapi kecenderungannya kamu bukan realistis, kamu kecenderungannya materi. Kamu nikah tanpa dasar cinta. Kamu nikah cari kenyamanan hidup. Kalau kamu sebagai wanita, kamu nikah cari kenyamanan hidup, siap-siap kau kecewa. Siap-siap kau kecewa. Pasti kau kecewa. Ya, makanya saya mengatakan kepada pengikut-pengikut Kristus, anak-anak muda yang belum nikah, sebelum kalian nikah, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tujuanku pernikahanku apa? Ya, aku nggak matre kok karena aku juga sudah mapan. Bagus.
Semoga dapat cowok yang sama-sama mapan ya. Sampai Tuhan izinkan kamu nikah dengan laki-laki yang kurang mapan, berarti Tuhan suruh kamu tolong dia. Ya. Itu dia. Karena terjadi banyak hal. Yang perempuan sederhana dapat laki-laki sederhana, yang laki-laki sederhana dapat perempuan kaya. Kok bisa kebalik kok? Iya. Karena sekarang banyak wanita lebih kaya daripada laki-laki. Ya. Itu fakta di lapangannya begitu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan typing. Ya, tapi jangan takut nikah ya. Jangan takut nikah. Ya, nikah itu baik. Sendiri tidak salah, nikah itu baik. Ya, takutlah kalau kamu tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan di dalam pernikahanmu. Ya, untuk laki-laki yang kamu belum mapan, ya, jangan takut untuk kamu menikah ya. Setidaknya kamu bekerja. Ya, setidaknya kamu bekerja. Kalau kamu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan tolong saya. Saya nikah dalam posisi saya tidak bekerja. Ya, saksinya siapa? Istri saya. Nekat membangunkan Marni. Ya, mari Bapak Ibu kita nikmati lagu ini. Ya, berkat keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman silakan typing ya di bawah ya. Sebentar, mana dia? Tuhan Yesus berkati keluarga kamu. Dari Koko latte. Tuhan Yesus Beda rasa, ya. beda cerita. Dari kasus Ohim ini kami belajar banyak Tuhan. Bahwa generasi kami punya pola pikir yang seperti itu. Anak-anak kami banyak pola pikir seperti itu. Tuhan tolong kami. Kiranya Tuhan berkenan, Cari perkenanan Tuhan Bapak Ibu. memberkati rumah keluargaku. Minta berkat dari Tuhan Yesus. Dia suamimu. Apa yang Kamu jemaat. telah Tuhan berkati, Nikmati prosesnya. Jangan minta instan. diberkatilah untuk Jangan minta mie selamanya. instan. Minta makanan yang diolah. Sebab Sekalipun butuh waktu. Tuhan melindungi. Minta berkat Tuhan yang pengolahannya itu butuh waktu tapi hasilnya luar biasa. Dengan Jangan wajahnya mintanya instan. memberi Silakan Rafael. kasih karunia, damai sejahtera. Puji Tuhan Rafael. Yesus Tuhan Yesus berkati. berkati. Tuhan Yesus berkati Rafael ya. Kiranya Tuhan berkenan, Minta berkat memberkati dari Tuhan Yesus. rumah keluargaku. Hai para laki-laki, jangan takut nikah. Hanya pastikan Apa kamu yang bekerja. telah Tuhan Jangan pikir tentang gajimu yang terbatas. berkati. Tapi Tuhanmu tidak terbatas. Diberkatilah Mengertilah apa tujuanmu untuk berumah tangga. selamanya. Hai para wanita, jangan takut menikah Sebab dengan laki-laki yang kesannya Tuhan sederhana. melindungi, Berdoa. Tuhan menyinari. Carilah Tuhan bersama-sama. Dengan Carilah dalam kerajaan Allah dan wajahnya kebenarannya. Semuanya Tuhan akan tambahkan. memberi Jangan silau dengan harta-harta duniawi. karunia, Jangan silau damai ya, sejahtera. dengan yang sifatnya materi yang sederhana. Tuhan Yesus Tetapi silaulah dengan kasih Tuhan dalam Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya,
berkati. Bersama-sama Tuhan terima. Yesus berkati kaum Maya. Nanti kamu dapat suami yang takut akan Tuhan. Ya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya, saya kasih nasihat saja untuk anak-anakku yang muda-muda di tempat ini. Kami sudah lebih dulu menikah dari kalian. Ya, silakan berpikir realistis, iya. Memperhatikan bibit-bibit bobot, boleh. Repot-repot lah, maksudnya agak sedikit, ya ruwet cari pasangan, iya, tidak apa-apa. Ya, tetapi yang sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kalian yang muda-mudi sederhananya gini. Kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tambahkan. Yang kedua, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan akan kasih kamu suami yang berkenan di hadapannya. Ukuran yang kamu pakai ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Tunjukkanlah kamu punya value emas, supaya yang dipasangkan kepadamu itu emas bukan perak. Saat kamu belajar hidup berkenan sama Tuhan, yang seimbang dan sepadan, yang berkenan sama Tuhan, itu untukmu. Sering sekali kita berdoa, Tuhan aku kepingin dapat pasangan yang takut akan Tuhan, tapi kamu tidak takut akan Tuhan. Tuhan berkata apa? Tidak. Kenapa? Karena tidak seimbang, tidak sepadan. Tuhan, proses aku jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Supaya suamiku juga seimbang dan sepadan. Karena aku takut akan Tuhan, aku dapat yang takut akan Tuhan. Ya, jangan pernah silau dengan semua yang sifatnya barang-barang materi. Tetapi yang harus kau cari adalah tujuanku masuk dalam pernikahan itu apa Tuhan? Ya, itu bukan sekedar kamu melahirkan anak. Ya, itu bukan cuma sekedar kamu menikmati hubungan secara seksualitas. Ya, tetapi ada rancangan Tuhan yang indah di dalam keluargamu. Itu yang Tuhan mau. Ya, untuk laki-laki, saya kasih tahu untuk para laki-laki muda, apapun pekerjaanmu syukuri. Kamu jangan pernah melihat batas limit gaji yang ada padamu. Tetapi saya mau katakan begitu, lakukan kerjaanmu dengan tekun saja. Sekalipun limit gajimu tidak memungkinkan untuk kamu menikah. Ya, jangan pernah lihat gajimu. Yang kamu lihat adalah setiap hari aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan tidak menutup kemungkinan sekalipun gajimu masih kecil. Pada saat kamu menikah, ternyata pacarmu punya perusahaan, kamu dijadikan manajer di perusahaan pacarmu, gajimu bisa lebih. Yang kamu kembangkan bukan kembangkan isi dompetmu. Yang kamu kembangkan adalah hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan, kamu jujur. Kamu tulus, kamu berintegritas. Yang harus kamu kembangkan lebih dulu adalah value dirimu. Jangan isi dompetmu lebih dulu. Ya, paham ya? Sebagai laki-laki kamu jangan kembangkan isi dompetmu lebih dulu. Integritasmu, kejujuranmu, ketulusanmu, loyalitasmu, itu yang harus kau kembangkan. Kalau saat ini gajimu kecil, jangan lihat gajimu. Lihat proses Tuhan saat menumbuhkan karaktermu di dalam proses gajimu yang kecil ini. Ya, lihat ke Tuhanmu yang akan merubah itu saat Tuhan tahu kapasitasmu sudah besar. Saat kamu sudah punya loyalitas yang baik. Saat kamu sudah punya kejujuran yang luar biasa. Saat kamu punya kelemah lembutan yang luar biasa. Saat kamu punya rendah hati yang luar biasa, Tuhan angkat. Tetapi kalau kamu fokus besarkan dompet, tetapi kamu tidak fokus membesarkan karaktermu, kamu pasti jatuh. Yang harus kau besarkan lebih dulu bukan isi dompetmu. Ya, yang harus kau besarkan integritas dirimu dulu. Untuk para wanita, ya, jangan pernah tertipu dengan laki-laki yang bawa barang-barang mewah. Jangan tertipu dengan laki-laki yang punya apartemen dan sebagainya.
Ya, jangan pernah tertipu dengan hal-hal yang sifatnya fana. Tetapi yang harus kau perhatikan adalah karakter daripada laki-laki itu. Kalau kamu nikah hanya untuk kenyamanan hidup, kamu jangan nikah. Kamu kerja cari duit aja yang banyak buat dirimu sendiri nyaman. Ya, jangan pernah nikah sama laki-laki yang masih beristri. Ya, dengan semua bentuk perhatian yang dia berikan kepadamu, jangan. Ya, kamu itu tidak dapat barang second. Beda konteksnya kalau dia sudah menduda. Tuhan mau kasih kamu tuh yang grace, yang fresh in the open, itu rancangan Tuhan. Tuhan kalau kasih kamu tuh, Tuhan tidak pernah kasih yang kaleng-kaleng. Tuhan kasih kamu tuh pasti yang terbaik. Jadi sebagai wanita, kamu sabar. Jangan lihat umurmu yang sudah kepala 3. Akhirnya kamu obrol. Siapa saja yang mencintai saya nikahi wes. Saya terima cintanya, saya nikahin. Jangan. Sekalipun kamu hampir menginjak kepala 4 di dalam umurmu, jangan pernah diskon hidupmu. Ya, jangan pernah diskon di hidupmu. Banyak orang yang menikah di umur 40 lebih, hidupnya jauh lebih bahagia pada saat dia berumah tangga. Teman saya perempuan nikah umur di atas kepala 4, di atas umur 42 tahun. Tetapi dia dapat pasangan yang luar biasa. Dia tidak kesusu untuk menikah. Dia tidak terintimidasi dengan teman-temannya. Kapan nikah? Dia tidak terintimidasi di sana. Teman saya seorang perempuan, tetapi dia nikah di atas umur 42 tahun. Dia menikah, kehidupannya bahagia, damai sejahtera. Ya, kunci surga di bumi saat kau masuk pernikahan. Kau bisa sengsara seumur hidup. Kamu bisa neraka seumur hidup atau surga seumur hidup saat kamu masuk ke gerbang pernikahan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita nikmati satu lagu ini. Setelah itu kita tutup dalam doa. Bagi laki-laki di sini, ya kalian single, ya kalian kepingin menikah, tetapi karena takut menikah karena keuanganmu, kita doa bersama. Arahkan tanganmu nanti ke layar. Ya, arahkan ke layar. Ya, jangan takut itu, jangan lihat gajimu. Para wanita-wanita di sini yang belum menikah dan kamu rindu untuk menikah, arahkan tanganmu semuanya ke layar. Ya, kita akan lepaskan berkat Tuhan. Ya, jangan takut nikah. Tuhan sangat memberkati pernikahan. Ya, kita nikmati lagu ini. Kaulah satu tulang dari tulangku, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Kita nikmati lagu ini, ya. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, tuh bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta hingga terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, tuh bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu
Yang dari Tuhan itu satu ya. Satu laki-laki, satu perempuan ya. Nggak boleh banyak-banyak. Pak, nanti sesi ini ke YouTube juga boleh? Boleh. Nanti saya juga YouTube. Hari ini saya Bunda Maria saya masukkan ke YouTube. Ya, hari ini saya proses download. Semoga nanti sore sudah bisa dinikmati pembelajaran tentang Bunda Maria. Ya, Bapak Ibu, anak-anak muda di sini, ya, yang belum menikah, ya, dan kalian kepingin menikah karena takut, ya, entah itu gajimu yang nggak cukup, kamu belum punya rumah, ya, maksudnya belum ibaratnya belum terlalu settle lah, ya, kalian juga wanita yang ada di tempat ini kalian takut, ya, takut nanti kalau sudah nikah disepelekan lah, ya, nanti takut dipukul lah, takut nggak cocok lah, ya, jangan takut, ya, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Arahkan tangannya Bapak Ibu ke layar, ya, atau kalian punya anak gitu ya, belum nikah dan sebagainya membutuhkan pernikahan, arahkan saja ke layar. Kita berdoa ya, jawaban itu dari Tuhan bukan dari saya, ya. Bapak, mari arahkan tangan Bapak Ibu ke layar, di dalam nama Yesus kita berdoa. Bapak Tuhan yang melihat, Bapak yang melihat setiap tangan-tangan ya yang diarahkan ke layar sebagai tanduk iman. Tuhan perhitungkan ini sebagai kebenaran. Engkau lihat laki-laki Tuhan, anak laki-lakimu di tempat ini. Mereka takut untuk menikah. Gaji mereka tidak cukup. Belum punya rumah. Dan benar-benar seperti orang yang tidak berdaya. Tetapi kemungkinan untuk menikah. Tuhan hamba berdoa. Engkau tunjukkan kuasa-Mu kepada mereka, bahwa bersama Engkau berjalan ke dalam ketidakmustahilan, yang menurut orang mustahil tetapi bagimu tidak pernah mustahil. Tuhan bebaskan mereka dari rasa takut. Biarkan mereka menikmati pekerjaannya, dan mengubah hidupnya, dan memperbesar kapasitas di dalam hidupnya, untuk memperoleh berkat yang lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk Tuhan, untuk anak-anak perempuan, mereka takut menikah. Ya, takut disepelekan. Takut merasa tidak cocok. Takut di dalam proses peleburan itu. Atau proses adaptasi itu. Hamba berkata di dalam nama Yesus, jangan takut. Ya, serahkan ketakutan dan kekhawatiranmu sama Tuhan. Kamu akan mendapatkan laki-laki yang takut akan Tuhan. Saat kamu mengukurkan dirimu untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, hiduplah berkenan di hadapannya. Maka Tuhan akan memberikanmu laki-laki yang hidupnya berkenan. Sama seperti kamu memperlakukan dirimu di hadapan Tuhan dengan hidup yang berkenan. Ya, Tuhan memberkatimu. Kami tolak segala bentuk ketakutan di dalam pernikahan. Kami tolak segala pola pikir anak-anak generasi zaman sekarang yang dimiliki oleh Ohim dan kawan-kawannya. Terimalah berkat penyertaan Tuhan. Terimalah berkat pernikahan. Diberkatilah engkau dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Jangan takut menikah. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama Yesus kau cakap menanggung segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jangan takut nikah. God bless you. God bless you. God bless you. Haleluya.